Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ses Kitchen. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Di video kali ini saya akan share kegiatan saya di pagi hari, bersih-bersih rumah kontrakan 3 petak. Ini sudah jam setengah 9 pagi ya teman-teman. Tapi saya belum melakukan pekerjaan apapun, karena rencananya tadi saya pagi hari bikin video ini, tapi tidak bisa karena HP saya lagi lowbat ya teman-teman, bukan low budget ya. Dan inilah bentuk dapur saya yang sangat berantakan di waktu pagi ini. Piring-piring dari buka puasa dan dari sahur ya teman-teman. Ini ada kuali, ada periuk, ada si Kupi yang selalu menemani, dan bagian kompor yang belum saya lap, serta ember yang untuk meletakkan kain bersih ya teman-teman. Insya Allah hari ini saya juga nyuci baju. Tuh sudah numpuk beberapa hari, 2 hari ya. Dan lantainya masih sangat kotor. Nah, kita tengok dulu bagian depan, bagian ruang tengah ya teman-teman, bagaimana pula kejadiannya. Ini bagian lorongnya memang gelap ya teman-teman, makanya saya jarang sorot daerah ini. Lemari-lemari ini insya Allah ada juga waktunya untuk dibersihkan, bagian yang tidak perlu dibuang saja ya biar bersih. Dan bagian letak buku anak-anak ya juga. Dan inilah bentuk dari meja makan saya yang super serak-serak ya kawan-kawan, teman-teman. Ini ada gelas waktu sahur ya. Dan itu letak sambal saya di bawah tudung saji. Itu ada tas yang sudah menumpuk di bagian sudut, itu memang saya letakkan tas ya. Dan ini juga ada si Mio. Mio ini rencananya dia mau keluar karena hari udah pagi ya teman-teman, tapi belum saya keluarkan. Nah, inilah kegiatan saya. Awalnya ya teman-teman, saya menggosok baju anak saya dulu. Ini baju si Naila yang ingin pesantren Ramadan. Jadi kalau untuk pesantren Ramadan itu memang pakai baju merah putih ya teman-teman. Jadi saya gosoknya di sudut meja itu aja, belum dilap, tapi saya alas saja pakai sajadah karena sajadah itu kan tebal, jadi bisa untuk menggosok baju. Saya mulai dulu dari rok merahnya ya teman-teman, baru lanjut nanti ke baju putihnya. Kalau saya menggosok baju itu memang suka pakai meja ya teman-teman. Kalau duduk di bawah itu agak lama saya menggosok rasanya ya teman-teman. Lebih enakan berdiri, lebih cepat. Apabila kainnya udah ada yang digantung, kita kan tinggal gantung aja pakai paku. Jadi saya suka sekali gosok itu berdiri. Kalau teman-teman mungkin ada yang sambil duduk atau ada juga yang sama seperti saya. Nah, ini saya lanjut lagi ke baju putihnya. Jadi baju putih itu saya gosok dulu bagian kerah bajunya, lalu saya lanjut ke lengan baju kiri kanan ya, lalu saya gosok ke badannya dan bagian badan atasnya. Kayak gitu aja saya gosok baju ya teman-teman. Tapi saya kalau gosok baju ini memang jarang ya teman-teman, baju yang penting-penting aja seperti baju sekolah, baju untuk pergi-pergi jalan gitu. Kalau baju suami kan kebanyakan baju kaos, jadi tidak perlu digosok. Cuman kalau selesai dijemur itu, kalau langsung dilipat kan nggak perlu digosok ya teman-teman. Sebelum lanjut lagi teman-teman, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Terima kasih. Gosok bajunya sudah selesai, lalu saya lipat sajadah tadi ya teman-teman, lalu saya cabut stop kontak dari setrikaannya.
Nah, selesai menggosok itu, saya lanjut bersih-bersih meja makan. Ini ada gelas yang mau ditaruh ke belakang, lalu setrika yang ada di atas meja tadi saya taruh di bawah meja yang kecil itu ya, biar tidak jatuh-jatuh. Dan saya lanjut lipat kain lap yang ada di atas meja itu. Saya lap-lap semuanya dulu ya teman-teman. Kalau yang tidak perlu saya opor ke belakang. Selesai sudah bagian meja makannya, lalu saya lanjut di bagian meja kecil itu ya, saya susun tas-tas yang ada di bagian atas. Jadi yang ada di meja kecil itu ada kotak mesin jahit, itu berisi ya teman-teman, saya taruh aja di bagian atas itu. Lalu saya bersihkan lagi bagian meja yang ada di dekat meja TV, itu saya susun dua lengge aja ya teman-teman. Saya rapikan buku yang ada di bagian atas itu, lalu meja belajar, lalu lampu belajarnya saya gulung, itu sengaja dipanjangkan bagian colokannya ya teman-teman, biar kalau jauh itu bisa gitu makanya. Lalu saya lap bagian dekat meja itu, saya taruh lagi, itu ada kain celana panjang ya yang belum dijahit. Lalu tas yang ada di situ saya taruh di bagian sudut dekat meja kecil itu, jadi satu onggok ya teman-teman. Ini celananya saya taruh di bawah tas biar nggak kelihatan. Itu rencananya mau saya jahit. Dan saya lap dulu TV-nya. TV ini juga debu ya teman-teman, jadi bagian meja TV itu belum saya bersihkan semuanya. Kalau di bagian ini termasuk rutinitas harian yang saya lakukan setiap hari ya teman-teman. Kalau bagian-bagian abu-abu itu sekali seminggu atau satu kali dalam 1 bulan saya bersihkan. Dan saya lanjut lagi ke bagian dapur. Ini si kupi tetap diikutinya ya teman-teman. Nah, ini saya mau salin gula dulu ke dalam gelasnya, ke dalam toples gelas karena udah kosong. Abaikan aja kucing saya ya teman-teman yang selalu ikut di dalam setiap video. Setelah masukkan gula ke dalam toples, lalu saya susun bagian atasnya tapi tidak nampak ya teman-teman. Lalu saya lap bagian-bagian ubin dapur itu kan ada sisa-sisa nasi di bagian atasnya, dan di dalam kresek itu ada sayuran sawi yang saya masak ketika mau buka kemarin ya, tapi saya lupa masukkan ke dalam kulkas. Saya rapikan dulu bagian gelas-gelas plastik yang ada di meja di ubin itu. Kebiasaan kalau di bulan suci Ramadan ini memang kayak gini terus ya teman-teman. Biasanya sih kalau saya membersihkan rumah itu setelah sholat subuh. Jadi saya langsung start bersih-bersih rumah, lanjut cuci piring, kalau mau mencuci ya mencuci baju. Lalu saya istirahat sebentar, dan setelah itu kegiatan saya ya buka warung dan buka warnet ya teman-teman, jam 10-an. Nah, setelah selesai bagian ubin dapur itu, saya lanjut lagi ke bagian kompor. Bagian kompor ini juga mau dilap, karena bagian bawah kompor itu jarang sekali saya lap ya teman-teman, bagian atasnya sering, bagian bawah itu belum saya lap. Jadi rencananya mau saya angkat sedikit bagian bawahnya. Itu wajan saya, abaikan ya yang legen itu ya teman-teman, wajan hitam saya itu. Lalu saya geser dulu minyak goreng, cuka, dan tempat tirisan minyak ya, saya lap. Oh, meja kompornya nggak jadi saya lap bagian bawahnya ya teman-teman, kemarin baru saya lap.
Rencananya kan ini video saya bikin satu hari kemarin, tapi karena videonya tuh hilang, jadi saya bikin lagi di pagi ini ya teman-teman. Ini saya lap lagi bagian dekat oven ya, dekat oven itu ada meja, lalu saya turunkan ovennya karena ini sudah ada debunya juga, udah berdebu. Ini jarang saya lap bagian bawah ovennya, jadi saya lap bersih dulu. Setelah bersih saya angkat lagi oven, lalu saya taruh di bagian atas itu. Saya lap bagian belakang oven dan bagian sampingnya dan bagian atas iya juga. Lalu saya pindahkan lagi blender putih itu ya ke dekat oven, lalu saya pasang cok listriknya. Oh, itu saya bersihkan debu-debu yang ada di dekat colokan listrik itu. Jadi blender itu saya lap lagi ya, karena walaupun warna putih itu kan juga mengandung debu, juga kotor ya teman-teman. Nah, setelah bersih bagian dapur itu, saya lanjut ke bagian tengah. Ini tikar evaporatiknya saya lipat dulu biar saya leluasa untuk menyapu. Saya lanjut nyapu dulu ya teman-teman, ikuti video saya ya. Bagian tengahnya udah bersih. Setelah sapu bagian tengah ini, saya kembangkan lagi tikar evaporatiknya. Bagian tengahnya sudah bersih ya teman-teman. Lanjut ke bagian dapur. Ini saya rapikan dulu piring-piring nasi yang ada di bawah. Lalu saya sapu dulu sedikit ya teman-teman. Itu sampah dari bagian ruang tengah, banyak juga ya. Saya rapikan sandal-sandal yang ada di dekat dapur itu, dan bagian embernya saya lempetkan dulu, dan saya sapu bagian keranjang dekat kain kotor saya itu. Saya rapikan alas kaki yang dekat pintu kamar mandi ya. Lalu saya sapu bagian bawah meja kompor. Bagian bawah meja juga saya sapu, bagian sudut pintu belakang itu juga saya sapu, saya rapikan sandal-sandalnya, dan dekat piring kucing juga saya sapu. Di situ banyak sisa-sisa nasi kucing ya teman-teman. Si Kupi ini terus saja ngikutin ya teman-teman. Jadi saya geser dulu, saya sapu bagian bawah tempat rak-rak piring. Jadi saya kumpulin dulu sampahnya ya teman-teman. Lanjut bagian sudut dapur ya teman-teman. Ini di bagian bawah itu kan ada kantong kresek, jadi itu pasti ada sampah. Ini saya buang dulu sampahnya yang ada di penyodok sampah. Saya buang ke kresek dulu, lalu saya sapu bagian sudut itu ya teman-teman. Bagian bawah kolongnya juga saya sapu. Itu tidak banyak sekali pasirnya debunya ya teman-teman, karena itu jarang dipakai.
Bagian dapur juga sudah selesai saya sapu. Jadi saya rapikan lagi alas kaki yang dekat pintu ke ruang tengah itu ya teman-teman. Dan saya rapikan juga sandalnya. Dan saya lanjut lagi cuci piring yang sudah menumpuk. Jadi cuci piring ini keadaannya agak gelap ya teman-teman. Mungkin karena baju saya hitam jadi tertutup lah kamera HP saya itu, jadi gelap jadinya ya teman-teman, padahal cahayanya terang. Jadi saya potong aja dekat cuci piring ini ya teman-teman, saya cut aja, cuman sedikit yang saya perlihatkan. Bagian cuci piring juga sudah selesai saya lakukan, lalu saya laplah bagian sinknya itu. Kelihatan terang kan teman-teman? Ya mungkin karena pantulan cahaya dari HP saya ke arah baju saya ya teman-teman, jadi agak gelap. Nah ini saya bersihkan dulu ya sinknya, lalu saya lap juga ubin-ubin dapurnya karena air juga merembes ke sana ya teman-teman. Lalu saya lanjutkan cuci kain lap tadi supaya bersih lagi. Setelah selesai saya lap bagian sinknya, lalu saya angkat lagi galon air itu ke sudut itu ya teman-teman. Lalu saya isi air dengan pakai selang yang warna oranye itu ya. Jadi inilah guna fungsi dari selang yang saya taruh di bagian sudut itu ya teman-teman. Nah alhamdulillah sudah selesai cuci piring saya yang lumayan juga ya teman-teman. Lalu saya kembalikan lagi ke rak-rak piring dan gelas-gelas yang sudah saya cuci tadi. Nah ini setelah saya bersihkan ya teman-teman, setelah saya cuci piring dan saya taruh lagi di rak-rak piringnya. Udah mulai bersih kan teman-teman. Terus bagian meja kompornya juga sudah bersih dan bagian lantainya juga sudah saya sapu. Alhamdulillah sudah enak mata memandang ya teman-teman, dan bagian ruang tengahnya juga sudah bersih ya teman-teman. Nah jika teman-teman suka dengan video saya, tekan like, komen sesuai isi video, dan subscribe-nya jangan lupa ya teman-teman bagi yang belum. Dan terima kasih saya ucapkan bagi teman-teman yang sudah menonton sampai detik ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai di sini dulu ya video saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.